Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kuliah kita logika dan teori himpunan. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kerjanya matematikawan selalu membayangkan atau memodelkan setiap fenomena itu dengan menggunakan dua hal. Jadi yang pertama itu himpunan, yang kedua adalah pemetaan. Apapun nanti Anda akan lihat di dalam pekerjaan-pekerjaan para matematikawan, ya, hal semacam itu. Jadi semua yang dilihat oleh matematikawan akan dimodelkan dengan dua hal, himpunan dan pemetaan. Nah, oleh karena itu untuk pertama kali ini kita coba lihat himpunan. Karena himpunan ada kaitannya dengan logika, maka kuliah kita mengambil judul tema logika dan teori himpunan. Ya. Apa itu logika? Jadi mungkin Anda sudah pernah mendapatkan pelajaran logika di SMA misalnya. Nah, yang jelas di dalam logika orang berbicara tentang kalimat. Bukan sembarang kalimat, tetapi kalimat yang bisa ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Nah, kalimat yang bisa ditentukan atau memiliki nilai kebenaran, ya, itu disebut sebagai proposisi atau pernyataan. Ya, jadi mohon dicatat ya, bahwa tidak semua kalimat itu memiliki nilai kebenaran. Nah, kalimat yang memiliki nilai kebenaran, benar ataupun salah, atau bisa ditentukan benar atau salah, itu disebut sebagai proposisi atau pernyataan. Ya. Nah, apa ada kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran? Banyak sekali. Kalimat tanya, kalimat perintah itu adalah contoh kalimat yang tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Ya. Tapi juga tentu saja Anda bisa dengan mudah sekarang menunjukkan kalimat mana yang disebut sebagai proposisi, sebagai contoh, ya. Hari ini hujan deras, ya, itu adalah contoh proposisi. Kenapa? Karena bisa ditentukan. Jika ternyata di luar sana memang benar-benar hujan deras, maka kalimat itu menjadi benar. Tapi kalau ternyata di luar sana terang benderang, maka kalimat itu menjadi salah. Nah, nilai kebenaran benar atau salah, ya, untuk benar saya akan tuliskan sebagai B, ya, sebagai B itu menandakan nilai kebenaran B. Untuk salah itu akan saya nyatakan dengan S, ya. Jadi benar salah. Jadi kalimat atau proposisi tadi, ya, tentu saja bisa merupakan komposisi dari beberapa kalimat, ya. Jadi satu proposisi bisa saja merupakan komposisi dari beberapa proposisi yang lain. Ya, bagaimana komposisinya itu yang akan kita bicarakan salah satunya, ya. Nah, logika sering juga disebut sebagai calculus of proposition. Jadi kalkulus untuk proposisi. Jadi kalau kita memiliki beberapa kalimat lalu kita komposisikan, nah, masing-masing kalimat yang kita komposisikan itu misalnya sudah kita ketahui nilai kebenarannya, benar atau salah. Menjadi pertanyaan adalah bagaimana nilai kebenaran dari kalimat keseluruhan, ya, benar atau salah. Nah, itu makanya kemudian logika juga sering dikatakan sebagai calculus of proposition, gitu, ya. Nah, ada kaitan antara logika dengan teori himpunan. Bahkan boleh dikatakan ada paralelisme antara logika dengan teori himpunan. Ya, nanti saya tunjukkan paralelisme itu. Jadi apa di dalam teori dalam logika, maka itu akan terkait dengan apa di dalam teori himpunan. Oke, mungkin kita mulai yang pertama, bagaimana kita mengkomposisikan antara dua kalimat, ya. Nanti komposisi juga tidak hanya antara dua kalimat, mungkin ada 3 kalimat, 4 kalimat, dan seterusnya. Nah, pekerjaan di dalam logika adalah menentukan nilai kebenaran dari keseluruhan kalimat yang tersusun atas, yang merupakan hasil komposisi dari beberapa kalimat, ya, itu tadi, ya. Nah, mungkin yang pertama yang saya
sampaikan adalah ya saya akan bicarakan secara paralel langsung aja. Jadi ketika kita bicara logika ya terkait dengan logika, maka pasangannya, counterpartnya atau timpalannya dalam teori himpunan akan juga kita bicarakan biar lebih mudah kita memahaminya ya. Jadi disjungsi ya, jadi dua kalimat itu akan dikatakan dikaitkan secara disjungsi ya, ini yang pertama ya. Nah sekarang kita misalkan saya mempunyai kalimat atau pernyataan P, kemudian ada pernyataan Q gitu, maka kalimat yang dimaksud dengan disjungsi antara P dan Q adalah kalimat ini ya. Kita baca P atau Q. Nah sebagai contoh misalnya P adalah hari ini hujan deras dan Q adalah Pak Amir pergi ke sawah, maka kalimat ini dibaca hari ini hujan deras atau Pak Amir pergi ke sawah. Nah, yang penting kemudian adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat hasil disjungsi ini. Bagaimana nilai kebenaran dari kalimat hari ini hujan deras dan Pak Amir pergi ke sawah jika kita telah mengetahui ya nilai kebenaran dari kalimat hari ini hujan deras dan juga nilai kebenaran dari kalimat Pak Amir pergi ke sawah. Nah, biasanya nilai kebenaran itu tentu saja bergantung pada nilai kebenaran P dan Q. Jadi nilai kebenaran keseluruhan kalimat ini bergantung pada nilai kebenaran masing-masing kalimat P dan Q itu. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian biasanya orang menuliskan tabel kebenaran. Nah, dari mana asal tabel kebenaran ini? Ceritanya sepanjang. Ya, jadi tidak sederhana dan tidak pendek, tidak diperoleh dalam waktu yang singkat. Tentu saja tidak akan saya bicarakan di sini. Kita terima saja apa yang sudah menjadi semacam kesepakatan kita terkait dengan nilai kebenaran disjungsi ini. Ya, good. Saya akan tuliskan atau gambarkan tabel kebenaran untuk kalimat P atau Q. Ya, oke. Biasanya ditulis seperti ini. Yang di atas itu menyatakan kalimatnya atau pernyataannya, dan biasanya yang paling kanan ini ya setelah P dan Q, P atau dan Q ini adalah kalimat yang akan ditentukan, kalimat hasil komposisi yang akan ditentukan nilai kebenarannya. Nah, yang pertama, kemungkinan yang pertama kalimat P, pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu benar. Ya. Yang kedua, ya pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu salah. Ya, bernilai salah maksudnya begitu. Ya. Yang ketiga, ya kemungkinan yang ketiga pernyataan P itu bernilai salah. Ya. Dan kalimat pernyataan Q bernilai benar. Dan yang terakhir pernyataan P bernilai salah dan sekaligus pernyataan Q juga salah. Nah, pertanyaannya bagaimana nilai kebenaran kalimat hasil disjungsi itu? Nah, kalau P benar, Q benar, maka P atau Q itu benar. Ya. Nah, kalau P itu benar, Q salah, maka P atau Q itu benar. Ya, kalau P salah, Q benar, maka P atau Q itu benar. Dan yang terakhir, jika P salah, Q salah, itu kalimat keseluruhan disjungsi itu bernilai salah. Ya, terlihat bahwa disjungsi, kalimat hasil disjungsi bernilai salah itu apabila kedua kalimat itu salah. Ya, apabila kedua kalimat itu salah. Dan bisa juga diambil kesimpulan bahwa kalimat hasil disjungsi antara dua buah kalimat itu bernilai benar itu jika salah satu, ya bisa kedua-duanya, kalimat itu bernilai benar.
Gitu. Nah, itu disjungsi. Nah, lalu apa kira-kira counterpart atau timpalan dari disjungsi ini dalam teori himpunan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teori himpunan lebih lanjut membicarakan timpalan bagi kalimat disjungsi ini, saya akan coba mengulang sedikit tentang teori himpunan. Ya, apa itu himpunan? Himpunan sesungguhnya adalah biasanya ya didefinisikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang memiliki kriteria tertentu. Jadi himpunan adalah kumpulan dari objek-objek tertentu. Ya, biasanya ada syarat untuk menjadi anggota suatu himpunan. Ya. Biasanya dalam matematik, mungkin Anda juga sudah punya pengalaman yang panjang terkait dengan ini. Himpunan biasanya ditulis dengan huruf besar. Ya, misalnya himpunan A gitu. Atau B misalnya. Ya. Nah, lalu apa itu himpunan A? Ya, kemudian biasanya cara menulis himpunan yang bisa saja menyebutkan anggotanya. Misalnya kalau anggota himpunan itu finite, berhingga jumlahnya, maka orang bisa menuliskan keseluruhan anggota himpunan itu. Atau misalnya anggota himpunan itu bisa kita duga, kita perkirakan anggotanya. Ya, akan saya sebutkan contohnya. Jadi misalnya A itu adalah himpunan yang beranggotakan 3 buah objek. Objek yang dimaksud misalnya A kecil, B kecil, C kecil. Ya. Jadi himpunan A itu adalah himpunan yang beranggotakan A kecil, B kecil, C kecil, huruf. Ya. Huruf alfabet yang pertama begitu. Ya. Nah, misalnya B itu adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kemudian kita harapkan bahwa kita bicarakan B itu sebagai himpunan yang beranggotakan semua bilangan asli atau bilangan alamiah, maka tentu kita tidak mungkin akan menuliskan semuanya. Tapi kita bisa menduga, memperkirakan anggotanya apa saja gitu. Oleh karena itu kita bisa menuliskan beberapa anggota dan kemudian orang bisa menyimpulkan dengan menuliskan 3 titik ini, dibaca dan seterusnya. Jadi orang akan tahu yang dimaksud dengan apa saja anggota-anggota himpunan B itu. Jadi orang bisa mengatakan bahwa B itu adalah himpunan yang beranggotakan semua bilangan alamiah atau bilangan asli. Ya. Good. Nah, di dalam menuliskan himpunan, ya, seringkali akan lebih mudah kalau kita tuliskan dengan cara seperti ini misalnya. Jadi himpunan C misalnya adalah suatu himpunan ya yang beranggotakan sembarang objek X, ya, sembarang objek X dan asalkan. Jadi ini garis lurus ini bisa dibaca sebagai asalkan. Nah, kemudian setelah kata asalkan itu kita tuliskan syarat keanggotaan. Syarat keanggotaan berupa pernyataan yang menyangkut X itu tadi. Biasa kita tulis PX misalnya kan. Jadi PX adalah suatu pernyataan atau proposisi yang menyangkut X. Ya. Tentu karena proposisi maka bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, lihat, ada cukup erat kaitan antara teori logika dan teori himpunan. Ya. Jadi kita baca untuk yang ketiga ini, C adalah suatu himpunan yang beranggotakan semua X asalkan kalimat PX itu benar. Jadi kalau kalimat PX itu benar, maka X itu anggota C. Ya. Kalau misalnya saya punya objek Z, ya, objek Z, lalu tentu ada proposisi yang menyangkut proposisi serupa, tetapi X-nya diganti dengan Y. Ya, ini PZ. Nah, jika PZ itu salah, memiliki nilai kebenaran salah, maka Z bukan anggota C. Jelas ya? Jadi keanggotaan suatu himpunan ditentukan dengan suatu proposisi yang menyangkut objek-objek yang dibicarakan di situ. Oke. Nah, mungkin sebagai contoh, saya tuliskan sebagai PX, ya, itu adalah kalimat, ya, X itu, ya, bilangan
bulat. Misalnya. Ya, X bilangan bulat. Ya. Nah, kalau PX itu saya tuliskan ya sebagai PX adalah X bilangan bulat, kalimat ya posisi X bilangan bulat. Oke. Maka yang menjadi anggota X tentu adalah bilangan-bilangan bulat karena syaratnya adalah bahwa X itu harus merupakan bilangan bulat. Ya. Good. Nah, itu jadi orang bisa nuliskan sebagai contoh D ya adalah apa namanya himpunan semua X asalkan X ya itu bilangan bulat ya. Jadi D adalah himpunan yang beranggotakan semua objek X asalkan objek X itu adalah bilangan bulat atau himpunan yang beranggotakan semua X asalkan X itu adalah bilangan bulat. Jadi kalau X bukan bilangan bulat maka tidak menjadi anggota D gitu. Nah, tentu saja D bisa juga dituliskan dengan cara yang sebagaimana himpunan B itu. Ya. Apa itu? Ya mulai takte hingga dan seterusnya ke kiri ke arah minus takte hingga. Kemudian koma gitu ya. Min misalnya 2 min 1 0 1 2 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi bisa juga dituliskan cara itu. Ya, jadi lihat ya cara bagaimana kita menuliskan suatu himpunan. Ya, telah kelihatan meskipun belum sempurna kaitan antara teori himpunan dengan logika, di mana proposisi di dalam logika ini ya kita bisa tentukan sebagai kita gunakan sebagai apa namanya syarat keanggotaan bagi suatu himpunan. Gitu. Nah, selanjutnya ya mungkin sedikit mengingatkan ya. Jadi kalau ada suatu objek A dan objek A itu kebetulan ada di dalam himpunan A besar. Contoh yang di sana tadi. Maka saya katakan bahwa untuk menyingkat penulisan ya, A anggota A besar. Ditulis seperti ini. Dibaca A anggota A besar atau A di A besar. Gitu ya. Oke, jadi atau bisa juga orang mengatakan bahwa A dimuat oleh A besar, ya A kecil dimuat oleh A besar. Ya, cara baca ini. Jadi nanti ada berbagai macam cara baca. Anda harus mulai sekarang membiasakan cara baca itu karena mungkin beberapa buku itu menggunakan cara baca itu bergantian. A anggota A besar, A kecil ada di A besar, A kecil dimuat oleh A besar. Ya, itu cara bacanya. Nah, sebagai contoh sekarang, ya, sebagai contoh sekarang, tentu A kecil itu bukan anggota B, karena B adalah himpunan yang beranggotakan semua bilangan asli atau alamiah, ya. Maka kita akan menggunakan lambang ini A kecil bukan anggota B, ya, dibaca A kecil bukan anggota B, atau A kecil tidak ada di B, atau A kecil tidak dimuat oleh B besar. Nah, ini cara membaca himpunan. Ya, good. Nah, sekarang kita akan coba mencari timpalan atau padanan dari disjungsi ini dalam teori himpunan. Ya. Nah, sekarang misalnya saya mempunyai dua buah himpunan. Lupakan itu, lupakan himpunan ini. Ya, saya akan menuliskan dengan himpunan. Sebagai contoh, jadi saya punya himpunan A, sembarang himpunan. Ya. Nah, disjungsi itu memiliki timpalan atau padanan gabungan, union. Ya. Jadi A gabungan B. Kita tulis seperti ini. Apa ini? Jadi ini tentu saja gabungan antara dua buah himpunan itu himpunan. Sebagaimana mungkin Anda sudah pernah dapatkan sejak SMP dulu, ya. Jadi gabungan antara dua buah himpunan adalah juga himpunan. Tapi himpunan yang bagaimana? Nah, kita lihat sekarang apa itu A gabungan B. Ya. Jadi A gabungan B adalah suatu himpunan yang beranggotakan semua objek X asalkan, ya, asalkan. Nah, tentu salah kata asalkan itu adalah syarat keanggotaannya. Ya, syarat keanggotaannya apa untuk himpunan A gabungan B ini? Syarat keanggotaannya adalah komposisi antara kalimat, ya, X itu
anggota A, ya, X anggota B, ya, komposisinya adalah disjungsi, ya, atau, ya, jadi A gabungan B adalah himpunan yang beranggotakan semua X, asalkan X itu anggota A atau X itu anggota B, ya. Jadi ini juga kalimat tentu saja. Jadi pernyataan X anggota A atau X anggota B itu kalimat atau proposisi, maaf ya, proposisi. Jadi kalimat yang bisa ditentukan salah benarnya, ya. Nah, jadi keanggotaan suatu objek, ya, sebagai anggota A atau B ditentukan oleh kebenaran dari kalimat hasil disjungsi ini, ya, X anggota A atau X anggota B, gitu, ya. Jadi hasil disjungsi itu. Jadi lihat ya, nampak sekali di sini bahwa bagaimana mendefinisikan union itu ditentukan dari disjungsi antara dua kalimat yang menentukan keanggotaan objek yang kita tinjau tadi, ya. Oke. Nah, ini yang pertama terkait disjungsi. Oke, nah selanjutnya akan saya berikan satu contoh ya, misalnya, ya, contoh. Apa yang nanya contohnya? Good. Contohnya adalah Anda kenal apa yang maksud dengan semesta pembicaraan, ya. Jadi semesta pembicaraan adalah semua hal yang kita bicarakan, ya. Oke. Nah, semesta pembicaraan akan saya tulis sebagai S, gitu. S. Jadi ini kita sepakati sebagai semesta pembicaraan. Nah, kalau kita sepakati misalnya semesta pembicaraan adalah himpunan apa tadi, D tadi, ya, maka objek yang kita bicarakan ya semua itu, ya, semesta pembicaraannya adalah semua itu, ya. Jadi kalau nanti kita sebutkan semesta pembicaraan, maka selalu menyangkut bilangan bulat, ya. Kalau bilangan tengahan bagaimana? Ya tentu kalau kita sepakati semesta pembicaraan adalah bilangan bulat, maka bilangan tengahan tidak masuk di sana, gitu, ya. Oke. Nah, kalau S kebetulan kita sepakati sebagai himpunan S itu sebagai semesta pembicaraan, maka akan kita buktikan bahwa S gabungan dengan suatu himpunan A itu sama dengan himpunan A. Himpunan S. Ya, gabungan antara semesta pembicaraan dengan sembarang himpunan, ya, itu adalah semesta pembicaraan. Bagaimana itu bisa ditentukan? Bagaimana ini bisa dibuktikan? Ya, kita kembali ke definisi dari union tadi, gabungan tadi. Kita lihat ya. Jadi kalau kita tuliskan, jadi S semesta pembicaraan gabungan A, ya, himpunan, tentu saja anggota-anggota A juga anggota-anggota S, karena S semesta pembicaraan, gitu. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai himpunan semua X, ya, himpunan semua X, asalkan X itu anggota S atau X itu anggota A, ya. X itu anggota S atau X itu anggota A. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Jadi keanggotaan X itu ditentukan oleh nilai kebenaran kalimat hasil disjungsi ini keseluruhan, gitu. Ya, jadi kalau kita ingin disebutkan X kepada kita, lalu kita ditanya apakah X itu anggota gabungan antara S dan A, maka kita tanyakan apakah kalimat ini benar atau salah. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di sana, kalimat ini bernilai salah hanya ketika keduanya salah. Bernilai salah hanya ketika keduanya salah. Ya, jadi hanya ketika apa? Keduanya salah. Nah, sekarang kita lihat kalau S itu semesta pembicaraan, tentu saja sembarang X, ya, itu anggota S, ya, karena S semesta pembicaraan. Jadi semua yang kita bicarakan, gitu ya, maksudnya begitu. Ya, tentu saja S adalah semesta pembicaraan, himpunan yang beranggotakan semua hal yang kita bicarakan, gitu. Jelas ya?
Nah, oleh karena itu kalau X itu sembarang ya, maka X itu tentu anggota S. Jadi kesimpulannya apa? Kalimat yang pertama ini selalu bernilai benar. Ya, tidak pernah salah. Jadi selalu bernilai benar. Nah, berdasarkan apa yang kita lihat di tabel itu, ya, kebenaran dari keseluruhan kalimat disjungsi ini adalah hanya ketika keduanya salah. Nah, kalau sekarang sudah diketahui bahwa salah satu dari kalimat ya yang penyusun disjungsi itu adalah selalu benar, maka tentu saja tidak pernah terjadi keduanya salah. Jadi kalimat itu selalu benar. Nah, kalimat ini selalu benar. Jadi artinya apa? Himpunan semua X. Ya, karena apa? Semua X hasilnya menghasilkan pernyataan yang benar di sini. Oke. Nah, oleh karena itu himpunan semua X berarti apa? Semesta pembicaraan itu sendiri. Nah, itu cara kerjanya begitu.